Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Menjadi Terang untuk Semua. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan bersama tentang panggilan kita untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memancarkan kasih, kebenaran, dan kebaikan Allah kepada semua orang yang kita temui. Ini bukan hanya panggilan untuk beberapa orang tertentu, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tak seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempat yang tersembunyi atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Ia meletakkannya di atas kaki meja supaya semua orang yang masuk melihat terangnya." Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah terang yang harus bersinar terang di tengah kegelapan dunia. Marilah kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Melalui kehidupan kita yang kudus, kasih yang tulus, dan pelayanan yang gigih, kita dapat memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ayo bersama-sama merespons panggilannya untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sebagai orang percaya, panggilan kita adalah untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 14-16, di mana ia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tak seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempat yang tersembunyi atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Ia meletakkannya di atas kaki meja supaya semua orang yang masuk melihat terangnya." Menjadi terang untuk semua bukanlah sekadar tugas, tetapi panggilan yang mendalam dari Tuhan. Ini melibatkan sikap, kata-kata, dan tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat menjadi terang bagi dunia di sekitar kita? Pertama, dengan hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Firman Tuhan adalah panduan bagi kita untuk hidup yang benar dan kudus. Dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku." Ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita akan menjadi terang yang memancar bagi orang lain. Kedua, dengan kasih yang tulus kepada sesama. Dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus mengatakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Ketika kita mengasihi sesama dengan tulus, kita menjadi cerminan kasih Allah bagi dunia. Ketiga, dengan memberi teladan yang baik. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menulis kepada Timotius, "Janganlah seorang pun meremehkan engkau karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, imanmu, dan kesucianmu." Ketika kita memberi teladan yang baik, orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Keempat, dengan memberitakan Injil. Dalam Markus 16 ayat 15, Yesus menyuruh murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ketika kita membagikan kasih dan kebenaran Injil kepada orang lain, kita menjadi terang yang menerangi jalan mereka menuju keselamatan. Kelima, dengan mendoakan dan melayani orang lain. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Ketika kita melayani dan mendoakan orang lain, kita menjadi terang yang menyinari kegelapan hidup mereka. Dalam kesibukan dan kegelapan dunia ini, marilah kita menjadi terang yang menerangi jalan orang lain menuju Allah. Marilah kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus, memancarkan kasih, kebenaran, dan kebaikannya kepada semua orang di sekitar kita. Terangilah dunia dengan kehadiran dan kasih kita, sehingga semua orang yang melihat perbuatan kita, memuliakan Bapa kita yang di surga. Matius 5 ayat 16. Hai Mary, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Menurutmu, apa artinya menjadi terang bagi dunia? Menjadi terang bagi dunia, bagi saya adalah tentang menjadi teladan Kristus dalam segala hal. Ini tentang cara kita berpikir, bertindak,
dan merespons orang lain dengan kasih dan kebijaksanaan yang sesuai dengan ajarannya. Setuju. Menjadi terang bagi dunia juga berarti memancarkan kasih dan kebaikan Allah kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang atau kepercayaan mereka. Bagaimana kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan memperhatikan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata dan tindakan kita harus mencerminkan kasih dan pengampunan Kristus. Selain itu, kita juga bisa menjadi terang dengan memberikan teladan yang baik dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita kepada orang lain. Benar. Memberikan teladan yang baik adalah kunci untuk menjadi terang bagi dunia. Selain itu, kita juga bisa menjadi terang dengan melayani orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Ya, melayani orang lain dengan tulus adalah cara yang sangat efektif untuk menjadi terang bagi dunia. Selain itu, kita juga bisa menjadi terang dengan menjadi pembawa damai dalam setiap situasi yang kita hadapi. Setuju. Sebagai pembawa damai, kita harus menghindari konflik dan mencari cara untuk membangun perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain. Dengan begitu, kita bisa mencerminkan kasih dan damai Kristus kepada dunia di sekitar kita. Kita juga bisa menjadi terang dengan berbicara tentang iman kita kepada orang lain. Berbagi Injil dan cerita tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidup kita, dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain untuk mencari Tuhan. Benar. Berbagi iman kita dengan orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk menjadi terang bagi dunia. Dengan memberikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Kristus dalam hidup kita, kita dapat membawa orang lain kepadanya. Dengan demikian, menjadi terang bagi dunia bukanlah hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan dan kesaksian hidup kita. Marilah kita bersama-sama memperhatikan cara-cara ini untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Terima kasih atas diskusi yang sangat inspiratif ini. Semoga kita semua dapat terus menerangi dunia di sekitar kita dengan kasih dan kebenaran Kristus. Sekarang, silahkan Mary pimpin kita semua berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk merenungkan betapa pentingnya menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi teladan kasih dan kebenaran Kristus bagi semua orang yang kami temui. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memampukan kami untuk menjadi terang bagi dunia. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga setiap kata dan tindakan kami dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kami keberanian dan kekuatan untuk melayani orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih, seperti yang Engkau lakukan selama hidup-Mu di bumi. Jadikanlah kami pembawa damai dalam setiap situasi yang kami hadapi, sehingga kami dapat membangun perdamaian dan kesatuan di tengah-tengah perpecahan dunia ini. Kami juga memohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami dalam berbagi iman kepada orang lain. Jadikanlah kami saksi-saksi setia kasih dan kuasa Kristus dalam hidup kami, sehingga melalui kesaksian kami, orang lain dapat mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Semoga renungan malam ini memampukan kami untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di penghujung renungan malam ini, marilah kita merenungkan kembali panggilan kita untuk menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Mari kita terus memancarkan kasih dan kebenaran Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam kesibukan dan kegelapan dunia ini, marilah kita bersinar terang dengan kesaksian hidup kita, membawa sukacita dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hidup sebagai teladan kasih dan kebenaran, sehingga dunia dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.